Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa di acara podcast di KIP Kota Luxmawe. Kemudian kita pada sore hari ini akan membahas tentang kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa dalam menyongsong pemilu tahun 2024. Yang mana kita tahu bersama pemilu tahun 2024 itu tinggal di depan mata kita. Dan hari ini telah hadir bersama kita itu penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kecamatan. Nah, sebelum kita perkenalkan diri kepada dua narasumber kita pada sore hari ini, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Saiful, biasa dipanggil Saiful itu. Saya sebagai host pada hari ini yang akan memandu acara kita pada hari ini sampai selesai. Kemudian saya selanjutnya persilahkan kepada dua narasumber ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada narasumber yang pertama. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Bung Saiful. Perkenalkan, saya Rudi Purnama, salah satu anggota penyelenggara di tingkat kecamatan Banda Sakti, yang saat ini ketua kami itu adalah Bang Salamuddin. Satu kami anggotanya ada 5. Yang pertama, saya sendiri selaku bidang divisi hukum Rudi Purnama, kemudian ada Indri Purnamasari, kemudian ada Bang Sade, kemudian ada Sukriyadi, dan Bang Salamuddin selaku ketua. Baik, terima kasih kepada Bang Rudi. Ya. Saya panggil ini Bang Rudi Ya. dari perwakilan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti. Baik, kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber yang kedua untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bapak Saiful ya, kita panggil Bapak aja supaya lebih Lebih ini ya, lebih. Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita salah satu penyelenggara pemilu dari tingkat desa atau khususnya di Aceh ini Sumbernampur. Ya. Nah, jadi kita berada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Bamangat. Jadi kita di desa juga didukung oleh beberapa teman dari sekretariat. Ada 6 orang semuanya penyelenggara pemilu yang selama ini mempersiapkan segala bidang. Boleh diperkenalkan diri, Pak? Ya. Yang pertama kami di sini saya sendiri sebagai ketua PPS di Sangkareng. Kemudian ada rekan saya Jafaruddin, dan kemudian Rusdi itu dari PPS, sedangkan yang dari sekretariat itu ada 3 orang juga. Yang pertama Zulkifli, kemudian Sulaiman, dan yang ketiga Wahyu Sumantri. Nah, kami berada ini sama-sama mempersiapkan segala bidang yang menyangkut dengan kepemiluan, apapun yang perlu dipersiapkan, karena instruksi yang kami terima dari kecamatan maupun kota kami jalankan sebagaimana amanah. Itu saja. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah mengetahui dua narasumber kita pada hari ini. Ada Bung Rudi sebagai PPK di Kecamatan Banda Sakti, kemudian ada Bung Sairi dari PPS. Beliau sebagai PPS sehari-hari yang kedudukan beliau di Rayak Kareng, Asan Kareng, Kecamatan Belang Mangat, Kota Luxmawe. Jadi ada PPK-nya, ada PPS-nya. Nah, kita mau bahas nih tentang tema kita pada hari ini, tentang kesiapan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa untuk menyongsong pemilu tahun 2024. Nah, kita mau melihat nih sejauh mana persiapan mereka untuk menyongsong pemilu yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Pesta demokrasi kita itu sebentar lagi. Kita mau lihat, kita mau tanya, kita mau kulik mereka itu bagaimana sudah persiapannya di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa. Ya, karena mau tidak mau kita harus percaya bahwasanya pemilu ini akan sukses di tahun 2024 ini kalau penyelenggara pemilunya juga semuanya bisa bekerja semaksimal mungkin dalam hal menyukseskan pemilu. Mungkin di podcast-podcast selanjutnya sudah banyak hal yang sudah dibahas di podcast KIP Kota Luxmawe ini tentang bagaimana partisipasi pemilih, kemudian bagaimana pemilih pemula itu dalam menyukseskan pemilu di tahun 2024. Nah, saya ke Bung Rudi terlebih dahulu ya. Saya ingin bertanya, tadi sudah perkenalkan diri dari PPK di Banda Sakti. Bung Rudi,
Di Banda Sakti itu sejauh mana sudah persiapan pemilu di tahun 2024, Bang Rudi? Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada Bung Saiful selaku host. Untuk persiapan, kita kan ada beberapa tahap. Dari tahapan pertama itu dari mulai penyusunan DPT, ada DPSHP dan seterusnya sampai DPT. Kemudian selanjutnya dari kegiatan perekrutan Pantali, kemudian kita masuk ke tahapan penyusunan DPSHP, ada hasil perbaikan, ada hasil sementara dan seterusnya. Itu untuk saat ini kita sudah selesai sampai tahap itu. Jadi DPT sudah rampung, bisa dikatakan, walaupun masih ada pergerakan pindah memilih sampai hari H nanti itu. Nah, untuk saat ini kalau ditanya tentang kesiapan, insya Allah kita di kecamatan juga sudah siap. Jadi di kami insya Allah itu sudah siap untuk menyambut pesta demokrasi yang ada di Indonesia di tahun 2024. Sekian. Baik, terima kasih Bang Rudi. Sedikit saya bertanya atau menambahkan, Rudi. Berapa TPS di Kecamatan Banda Sakti, Bang Rudi? Untuk kita di Banda Sakti ada 165 TPS, dan 2 TPS khusus. Berapa desa di Banda Sakti, Bang Rudi? Kita ada 18 desa, untuk Saiful. Siap insya Allah di Banda Insya Sakti. Allah hebat siap. Ya, keren. Baik, selanjutnya kita tahu bersama di Banda Sakti salah satu kecamatan yang ada di Kota Losmoe dan potensi sekali terhadap daftar pemilih di antara 4 kecamatan di Kota Losmoe itu yang paling banyak pemilih itu ada di Banda Sakti. Kita harus tahu bersama ya, bahwasanya Banda Sakti itu adalah pemilihnya berapa di DPT ya? Sekitar 50.000 sekian. Wah, banyak. Makanya saya nggak ingat. Baik, terima kasih Bang Rudi di sesi pertama. Berarti insya Allah di Kota Losmoe itu salah satu penyelenggara pemilu yang hadir pada hari ini di podcast Ki Kota Losmoe siap menyukseskan pemilu di tahun ini. Nah, kita mau tanya lagi nih di tingkat PPS-nya. PPS itu sejauh mana sudah persiapan? PPS ini berarti di tingkat desa ya. Kalau PPK di tingkat kecamatan. Hari ini ada yang hadir di tingkat PPS itu, yaitu ada Bung Sairi dari Kecamatan Blangmanga itu, Desa Sankare. Bagaimana persiapan di desa sebagai penyelenggara pemilu, Bang Sairi? Terima kasih Bung Saiful. Alhamdulillah kita di tingkat desa. Sekarang intinya tepatnya di Desa Sankare, kita itu memiliki 3 TPS. Ya. Dalam 3 TPS itu, kalau dalam disampaikan tadi sama Bung saudara kita di PPK, di Kecamatan Banda Sakti itu banyak sekali pemilihnya. Cuma di Kecamatan Lamongan lebih sedikit. Yang pastinya, tapi kalau dalam segi desanya itu di Kecamatan Lamongan itu juaranya. Paling luas ya? Paling luas. Paling luas Ya, dan paling paling luas banyak. dan paling banyak desanya. Tapi Desa kalau ya, dalam segi penduduknya ya bisa jadi masih sedikit masih di antara sedikit. kecamatan yang lain ya. Kalau misalnya ada yang mau suruh ke Blangmanga ya silakan. Saya kebetulan dari Blangmanga juga nih, Bang Sairi. Ya, ya karena dari itu kita ke tingkat ke desa sudah menyiapkan berbagai keperluan apapun yang diperintahkan di kecamatan kita laksanakan. Terlebih lagi kami di sini sistemnya kalau dalam penyiapan itu sistem jemput bola, tidak hanya menunggu. Sistem jemput bola yang menunggu di gawang istilahnya. Karena kayak gini, dalam segi penyelenggara kami kan ada dibantu oleh 3 sekretariat. Sekretariat itu kebetulan ketua sekretariat itu adalah operator yang mengupdate data masyarakat. Yang mengupdate data masyarakat. Setiap masyarakat yang masuk ke desa ataupun yang keluar pastinya mereka ketahui. Ya, begitupun dengan kita. Jadi kita menawarkan setiap masyarakat yang masuk apakah memilih di tempat yang lama ataupun memilih di tempat yang baru yang sekarang itu kita tawarkan. Dengan kita tanyakan begitu, kita tahu pasti masyarakat itu yang sudah pindah ke tempat kita mau memilih di mana dia. Kita tawarkan juga sampai segitunya kita sudah menyiapkan. Kalau misalnya di Abang Andi udah jawab tadi di tingkat lahir batin sudah siap. Kami kalau di tingkat desa plus lagi 2-nya lagi. Kalau beliau sudah siap lahir batin, kami juga siap dunia dan akhiratnya. Pastinya. Ini penyelenggara pemilu yang amanah. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, terima kasih Bang Sairi yang sudah menyampaikan tentang kesiapan di desa.
Berarti secara tidak langsung kita bisa menarik sebuah kesimpulan di Kota Lesmo itu untuk menyukseskan pemilu itu sudah siap. Kita siap, insya Allah. Hari ini sudah kita mencoba untuk memanggil atau mencoba menghadirkan narasumber dari penyelenggara pemilu. Alhamdulillah mereka hadir dan mereka sampaikan untuk kesiapan mereka di pemilu tahun 2024. Nah, selanjutnya kita akan bahas Bung Rudi tentang kendala-kendala sebagai penyelenggara pemilu gitu. Kita tahu bersama hari ini logistik semakin hari semakin berdatangan. Nah, ada hari ini kita tahu bersama kotak suara itu sudah mulai datang, sudah mulai hadir, sudah mulai didatangkan di daerah-daerah, terutama di Kota Lesmawe itu kotak suara itu sudah ada, gitu ya. Itu berbicara tentang logistik persiapan. Nah, kita juga harus bicara tentang apa sih kendala-kendala yang dialami oleh penyelenggara pemilu di kecamatan maupun di desa mungkin. Siapa yang mau jawab duluan ini? Saya kembali ke Bung Sairi aja, karena tadi biar ini biar adil. Ya. Baik, silakan Bung Sairi. Kalau dalam hal logistik kami di desa, tentunya kalau misalnya di wilayah Kecamatan Belangat, tentunya di kemukiman kita ya. Kalau setiap tahunnya itu kan rawan banjir. Jadi kami titik lokasi TPS yang sudah kami kirimkan, titik koordinatnya itu memang di setiap musim hujan itu selalu tergenang banjir. Jadi kami harus juga menyiapkan cadangan tempat di mana ketika tempat yang lokasi pertama tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemilu di hari nanti, kami buat pergeseran. Ya jauhnya sekitar 2 atau 150 meter dari tempat yang semula. Berarti ada upaya inisiatif ya? Inisiatif. Kalau misalnya untuk penyimpanan tempat logistiknya, alhamdulillah sudah aman karena kita juga punya lantai yang aman, tempat yang aman yang tidak tergenang air. Sampai itu saja kalau tentang logistik. Iya. Kemudian selama ini penyelenggara pemilu itu ada kendala nggak di daerah? Kalau di tingkat desa, alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala. Karena kenapa? Kita sebagai penyelenggara pemilu, baik itu di sekretariat, baik itu PPS, di mana kita ada titik kumpul masyarakat, kita selalu mensosialisasikan apa namanya pemilu, manfaat dari pemilu apa. Karena kebanyakan masyarakat kita tidak tahu. Walaupun saya nanti memilih, saya tetap aja jadi petani. Nah, jadi kita dengan menyadarkan mereka bahwa mereka memilih juga menentukan nasib mereka ke depan. Nah, dari situ mereka akan sadar nantinya, oh ya, ayolah memilih, saling mengajak dan juga didukung oleh beberapa lembaga lainnya, saling support, ya. Begitulah kira-kira. Berarti mindset masyarakat kita terhadap pemilu ini masih masih ragu ya. Bagaimana masyarakat itu menganggap pemilu ini nggak ada efek terhadap kehidupan mereka gitu ya. Jadi dengan seringnya sosialisasi. Mungkin kita akan coba bahas selanjutnya. Silakan Bang Rudi, tantangan kemudian kesiapan menyambut logistik ini bagaimana, Bang Rudi? Oke, terima kasih Bung Saiful. Kalau untuk kesiapan logistik kami di tingkat kecamatan, yaitu untuk tempat kita sangat aman karena kita bertempat di kantor camat di Kecamatan Dasakti, ada 2 lantai dan insya Allah juga tidak rawan banjir. Nah, untuk persiapan logistik ya. Kemudian untuk kendala, kalau dikatakan kendala sih sebenarnya tidak ada kendala untuk saat ini. Untuk fasilitas kita siap dari sarana prasarana, baik dari tingkat pendukung dari PPK dan tim sekretariat kami juga sangat luar biasa dalam mengerja persiapan. Dan kemudian seperti dikatakan sama beliau tadi, cuman masalahnya masyarakat kita masih ragu dalam memilih, dan untuk apa sih memilih. Walaupun saya memilih, nasib saya juga sama seperti itu saja. Stop dulu Bang Rudi, kita akan bahas juga tentang ini. Saya mencoba sedikit bertanya tentang kesiapan logistik, karena ini kita tahu bersama. Logistik utama kita itu ada di gudang utama gitu. Jadi seluruh 4 kecamatan itu semua logistik ada di situ seperti di kotak suara. Kemudian nanti akan didistribusikan ke kecamatan masing-masing. Apakah setiap desa PPS ini sudah siap untuk menerima logistik seperti kotak suara dan logistik lainnya? Nah, itu mungkin harus ditinjau selanjutnya gitu Bang Rudi. Setiap desa itu
apakah sudah siap, kemudian ditempatkan di mana ketika logistik itu datang, seperti kotak suara, atau ada juga sebagian daripada kita nggak tahu mau tempatkan di mana logistik itu. Belum ada tempat ya, mau ditempatkan di mana? Itu yang saya mau tanyakan gitu, Bang Rudi. Oke, terima Silakan. kasih, Bung Saiful. Jadi yang untuk sementara ini yang sudah kami turun ke lapangan, untuk di Kecamatan Banda Sakti, insya Allah untuk kesiapan kami sudah aman. Sudah. Nah, untuk persiapan penampungan logistik di kantor-kantor GC, selaku PPS kami juga bertempat di sana, sudah sangat memadai. Cuma tadi agak kurangnya kemungkinan tadi kalau kondisinya dalam kondisi hujan atau banjir. For major ya? Ya, itu juga bencana alam yang saya katakan kan. Itu istilahnya di luar dugaan kita. Nah, tapi untuk kesiapan insya Allah kita sudah siap. Tapi setelah kita tanyakan, semuanya memiliki inisiatif gitu. Sudah ada istilahnya inisiatif, nanti apabila ini terjadi kemana caranya. Itu berarti secara tidak langsung penyelenggara pemilu ini sudah siap semuanya, sudah siap sampai berpikir inisiatif loh, sampai berpikir apabila ini terjadi plan A ini, plan B ini sudah. Berarti secara tidak langsung Kota Lesma itu sudah siap menyambut pemilu tahun 2024. Nah, yang tadi yang kita singgung itu, kita kembali sedikit ingin mengulik, ingin bertanya gitu di kecamatan maupun di desa. Sejauh mana? Karena kita tahu bersama juga penyelenggara pemilu ini salah satu tugasnya itu adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat untuk datang ke TPS ya. Adanya sosialisasi, kemudian partisipasi pemilih itu merupakan salah satu tugas daripada penyelenggara pemilu. Bagaimana itu pandangan daripada Bung Rudi maupun Sairi nanti di kecamatan maupun di desa, sejauh mana masyarakat antusias untuk menyongsong pemilu tahun 2024 dan juga sejauh mana partisipasi daripada penyelenggara pemilu untuk meyakinkan masyarakat datang ke TPS di hari H. Ini ke Bung Rudi dulu ya, Bung Sairi ya. Oke, terima kasih Bung Saiful. Jadi untuk saat ini banyak gerakan-gerakan yang sudah kita laksanakan, sosialisasinya di tingkat desa, di tingkat sekolah-sekolah, dan juga membantu subscribe akun YouTube-nya KIP Kota Lesma. Itu bagian daripada partisipasi ya. Salah satunya. Jadi kita juga mempromosikan akun YouTube-nya KIP kepada masyarakat agar masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi yang terupdate ya. Jadi nggak ketinggalan. Salah satunya seperti itu juga. Kalau di masyarakat kan isu-isunya banyak sekali hoaxnya. Jadi agar informasi tepat sasaran itu bisa langsung melalui medsos, baik ada medsosnya di tingkat PPS, medsosnya di tingkat kecamatan, dan langsung KIP atau langsung KPU langsung. Atau kalau ada masyarakat yang sulit untuk mengakses informasi, boleh hubungi penyelenggara pemilu ya. Boleh hubungi PPK, boleh hubungi PPS gitu. Misalnya ini saya ingin pindah memilih ke Banda Sakti gitu. Saya terdaftar di kecamatan Aceh, salah satu di Kabupaten Aceh Utara gitu. Itu bisa menghubungi PPS, bisa menghubungi PPK ya. Itu pusat informasinya bisa ya, bisa didapatkan. Nanti sudah ada panitia yang menunggu di sana yang khusus bagian pindah memilih. Nah, nanti ada form khusus yang akan dibagikan oleh PPS atau PPK untuk mengarahkan dia mau pindah kemana. Nah, ada syarat-syaratnya juga, Bung Saiful. Baik nih Bu Rudi, kalau kita bicara tentang prediksi, kira-kira hitung-hitungan gitu kan, berapa persen kira-kira pemilu tahun 2024 di Banda Sakti itu dari DPT yang sudah baru disampaikan, berapa persen kira-kira angka pemilu itu? Kalau ditanya berapa persen, saya kira-kira saya ambisi ya. Saya pengennya juga dan bekerja semaksimal mungkin, pengennya 100%. Tapi itu kan juga yang menentukan bukan kita, tapi usaha tetap semaksimal usahanya mungkin. Kita upayakan. Semoga dapat 80 sampai 100%. Iya. Itu aja. Jadi kita upayakan 80% ya. Berarti kalau kita sudah mencapai 80% angka pemilu kita, berarti demokrasi kita itu semakin membaik ya.
semakin berkembang, semakin membaik lah. Negara kita juga kalau demokrasi ini membaik, negara juga itu akan baik gitu ya kondisinya. Karena tergantung, karena kita negara demokrasi, makanya pendidikan demokrasi itu perlu kepada masyarakat. Jangan menganggap pemilu ini merupakan hal yang tidak baik untuk masyarakat. Jadi jangan pernah kita anggap seperti itu ya. Kita harus mencerdaskan masyarakat. Nah, di desa ini, Bung Saidi, terutama di desa Bung Saidi gitu ya, sejauh mana partisipasi pemilih di pemilu itu, Bung Saidi? Kalau kita katakan di desa kita, terlebih lagi di desa Kemukiman Tengah itu ada 3 desa yang hampir sama dengan desa Raya Kareng, Asan Kareng, Mane Kareng, itu sering tertukar semua. Jadi walaupun desa kami di Kecamatan Belambangan itu agak ke belakang itu sering dilanda banjir segala macam, terkendala ini itu, akan tetapi partisipasi masyarakatnya tinggi. Karena kesadaran masyarakatnya sudah tinggi, dan juga seperti dikatakan sama Bu Rudi tadi, kita akan mengusahakan semaksimal mungkin, tapi yang biasanya usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, kan begitu ya. Jadi kita akan tetap berusaha semampu kita akan mensosialisasikan terkait dengan yang disinggung sama Bung Rudi tadi, kan ada yang namanya masyarakat yang mau pindah memilih dari kecamatan sana mau pindah kemari atau di kabupaten sana mau pindah. Kami juga sudah siapkan, bahkan kami menyiapkan baliho di situ di tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Di situ kami siapkan nomor HP, siapa yang mohon siapapun. Kalau misalnya susah menghubungi kami, kita susah dihubungi, ada teman kita yang mudah dihubungi. Ada juga sekretariat di situ yang mudah dihubungi. Jadi di situ terpampang dengan jelas mau dilayani bagaimana. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, tetap akan kami layani. Aturan ya. Aturan. Standby. Ya. Sangat siap ya. Sangat siap dari segala sesi maupun tahapan terhadap pemilu itu sudah sangat siap penyelenggara pemilu di Kota Sumawe khususnya. Buktinya kita hadir mereka, kita tanya, kita kulik nih persiapan mereka. Sampai mereka membuat sebuah spanduk gitu, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk masyarakat itu dilayani ya, dilayani. Baik, ada tambahan lagi, Pak? Mungkin itu saja dari desa. Sama ya. Artinya apa? Masyarakat semakin pintar, masyarakat itu apabila ingin mengetahui terhadap informasi pemilu itu bisa diakses berbagai macam sosial media. Saya tahu juga apakah saya cuma menebak-nebak saja atau kita tanya aja. Semua PPK PPS itu punya akun Instagram ya dan Facebook ya. Facebook, benar ya? Instagram ada, Facebook juga ada. Itu aktif itu? Aktif ya. Maksudnya kita share di situ. Ya, setiap kegiatan atau ingin mengabarkan informasi tentang pemilu ya. Nah, jadi penyelenggara pemilu ini berupaya semaksimal mungkin atau berupaya dengan semangat bagaimana mengabarkan informasi pemilu itu kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa mengakses ya terhadap informasi. Jadi jangan ada alasan lagi saya nggak ketahui, jangan ada lagi alasan masyarakat saya nggak tahu, ya kan? Nah, jangan ada alasan lagi masyarakat. Apa ada tambahan? Tambahannya gini, Mas. Di era demokrasi sekarang ini, ya kan, apalagi acaranya sudah mencapai mendekati hari H lah, mendekati hari H. Sangat banyak informasi tentang kepemiluan, tentang pemilu 2024 ini cukup banyak. Nah, kita sebagaimana disinggung sama Bung Rudi tadi, kita ini mau menyajikan bahwa di sini kalau mau mencari informasi yang resmi, yang tidak ada hoaxnya, ya di akun resmi. Karena kebanyakan yang diedarkan masyarakat itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin menginginkan pemilu ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, sebagaimana amanat undang-undang. Ini banyak sekali hoaxnya ada informasi ya. Mungkin di podcast selanjutnya, podcast Kipo Tahu Semua bisa lah membahas tentang isu-isu hoax di pemilu, bagaimana cara menanggalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya gitu ya, apabila masyarakat ingin menanyakan kepada kita gitu sebagai penyelenggara pemilu ya, kita juga harus mengabarkan kepada masyarakat itu agar melihat siapa calon-calonnya itu, dilihat di webkip juga ada ya, calonnya bisa dilihat, baca biodatanya, baca rekam riwayat hidupnya, semua bisa dilihat. Lihatlah calon-calon yang akan dipilih nanti sebaik mungkin. Jadi jangan coba kita dimanipulasi, diberitakan berita hoax sehingga kita tidak percaya lagi kepada apa yang kita ingin pilih gitu ya. Apakah itu sudah disosialisasikan? Sudah. Seperti nama-nama partai politik gitu, sudah ya? Sudah. Itu bisa diakses langsung di situsnya
Kalau Sumawe Ya, di KPU pusat juga ada ya. juga ada. Bahkan kalau kita lihat, saya biasa kalau jalan-jalan itu di baliho besar itu biasanya ada. Berapa partai kita untuk tahun ini? Jumlahnya 25. 24. Ya. Kemarin batal 1. Ya, kita ada 24 partai itu. Silahkan lihat, silahkan perhatikan. Lihat sepak terjangnya Iya, bagaimana. lihat sepak terjangnya. Jangan sampai salah milih. Ya. Baru ketika salah milih, demokrasi kita yang disalahkan gitu ya. Itu jangan kita coba mencerdaskan masyarakat kita gitu. Kami di tingkat desa juga gini loh, kadang-kadang sambil duduk-duduk ngopi, kadang-kadang sharing juga sama masyarakat. Ada yang kasih masukan, yang intinya ada juga yang kasih kritikan, yang intinya itu bersifat membangun, tidak ada masalah. Ya kita perbaiki ke depannya, bagaimana baiknya, tata cara kelolanya bagaimana sih hemat uangnya, hemat waktunya, supaya pemilu ini berjalan dengan lancar. Karena kan kita juga pemula di situ, enggak semuanya itu pengurus penyelenggara itu orang yang sudah berpengalaman kali, tidak. Ada Banyak juga yang belum baru paham, ya. orang baru juga. Jadi dengan ada masukan-masukan, baik itu dari pemerintah desa, tingkat desa, kita dengarkan juga. Itu juga kita dengarkan dari saran dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, dari hasil itu kita sampaikan lagi ke masyarakat bahwa begini loh, ini efek pemilu ini begini. Jadi daripada golput, mending mempergunakan inilah yang dinamakan pesta demokrasi, pesta rakyat. Masa pesta ini tidak mau kita rayakan, kita abaikan begitu saja. Jadi sampai segitu sudah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa harus ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang untuk negeri kita tercinta ini. Apalagi di ajang itu diadakan dalam 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dalam 5 tahun sekali, kalau enggak dirayakan ya kan sia-sia. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Jadi selain pesta demokrasi juga kita ingin mencerdaskan masyarakat gitu ya. Bahwasanya demokrasi kita itu semakin hari semakin baik, dan kita juga ingin mengatakan kepada masyarakat dan seluruh elemen di negeri ini, kita semua yang berhak menjaga demokrasi ini. Kalau kita nggak menjaga demokrasi ini, demokrasi itu akan lemah. Karena semuanya ada di tangan rakyat gitu ya. Kemudian selanjutnya nih Bung Rudi dan Bung Sairi, kita seru ya kalau bicara seperti ini ya. Saya kadang-kadang suka bicara terhadap penyelenggara pemilu ini, karena penyelenggara pemilu ini adalah orang yang paling mengerti gitu terhadap ilmu kepemiluan. Jadi nggak salah lah kita tanya-tanya mereka nih. Iya kan? Meskipun kami juga harus bertanya. Baik, Ya, ada terus belajar. ada kendala nggak terhadap daftar pemilih? Ada nggak di desa itu yang belum didata, atau ada yang pindah memilih, ataupun ada yang protes gitu? Saya kok dicatat di sini, saya terdaftar di sana. Ada nggak, Bu Saidi? Iya. Kalau kita di tingkat desa kemarin memang ada warganya yang melaporkan langsung sama kita penyelenggara pemilu, karena dia dalam satu rumah tangga itu terpisah sama istrinya. Kenapa yang saya di TPS ini sedangkan istri saya di TPS sana? Kita langsung gerak cepat melaporkan, baru koordinasi dengan pihak PPK. Ini bagaimana kalau bisa disatukan? Dan langsung kan karena langsung diproses juga oleh orang kecamatan, jadi disatukan. Jadi masyarakatnya apapun tanggapan dari mereka, misalnya usulan dari mereka, kita tetap layani bagaimanapun itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang hari ini sudah hadir dan sudah berbagi informasi penting kepada kita semua, terutama tentang persiapan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Sekarang saya ingin meminta kepada dua narasumber ini untuk menyampaikan sedikit kesan ketika menjadi penyelenggara pemilu dan pesannya apa. Silakan. Oke, siap. Terima kasih kepada Bung Saiful. Jadi kalau untuk kesan saya selaku saat ini menjadi salah satu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, sangat luar biasa ya untuk saya, dan pengalaman pertama saya menjadi PPK, bertemu orang-orang yang hebat, kemudian kita banyak menjumpai masyarakat, banyak menambah teman, dan yang luar biasanya adalah masyarakat kita semakin pintar saat ini ya, sudah mulai kritis menanyakan tentang hal-hal yang mengenai pemilu. Itu kesan saya sangat luar biasa. Dan pesan saya menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Kota Sumawe, untuk jangan sampai golput. Gunakan hak pilih Anda sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Itu saya, Bung Saiful. Baik, Bang Saidi. Ya, meskipun kalau selama pemilu sudah tidak ada seperti itu, maka
sama kita, alhamdulillah seperti itu juga. Namun sedikit kita tambahkan bahwa kesan yang kita temukan di sini, yang pribadi ya, kalau misalnya menurut saya pribadi, kesan kami di sini sebagai penyelenggara pemilu itu, dengan adanya acara ajang 5 tahunan sekali seperti ini, kita lebih menambah wawasan ini sudah pasti tentang kepemiluan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menambah silaturahmi. Dengan adanya ajang seperti ini, kita sudah punya teman-teman dari beberapa desa yang dulunya kita tidak kenal sama sekali. Sekarang sudah sering berinteraksi, sudah saling ngobrol. Terlebih lagi ada namanya grup WhatsApp. Di situ sering sharing berbagai informasi. Oh, di desa ini sudah begini loh kejadiannya. Ketika hal itu terjadi di desa kita sudah tahu, oh begini loh cara penanganannya. Jadi seperti itu. Jadi yang dibagi dari grup itu selalu kita baca. Oh ini kalau misalnya terjadi di desa kita sudah tahu bagaimana penanganannya. Walaupun di situ nanti kita juga tanyakan lagi ke PPK-nya, berkoordinasi lagi dengan auditnya, seperti itu. Nah, untuk pesannya kepada masyarakat kita, apapun yang Anda lakukan hari ini, intinya pilihan Anda menentukan nasib bangsa ke depannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan Anda untuk menentukan nasib bangsa. Suara Anda berharga. Itu saja. Baik, terima kasih dua narasumber kita yang sudah berhadir, sudah memberikan informasi penting kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman podcast Ki Kota Lusmawe yang sudah menyaksikan saluran podcast Ki Kota Lusmawe di akun YouTube Ki Kota Lusmawe. Sampai bertemu di acara-acara selanjutnya atau podcast selanjutnya. Saya akhiri bila sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.